Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, wa nihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum wa ahdharhum ay yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk melaksanakan salah satu bagian syariat Islam, yakni sholat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama dan paling utama, saya selaku khatib mengingatkan kita semua, khususnya diri saya sendiri, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taati perintahnya dan menjauhi larangannya. Ingatlah, ketakwaan menentukan derajat dan kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari raya Idul Adha adalah hari raya bagi umat Islam yang belum lama kita rayakan. Pada hari itu, umat Islam dari berbagai penjuru dunia melakukan ibadah haji di tanah suci. Selain mereka, disyariatkan mengerjakan sholat id dan menyembelih hewan kurban. Di hari Idul Adha 10 Zulhijjah 1443 Hijriah itu, kita mengenang kembali peristiwa agung pengorbanan Nabi Ibrahim dalam menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Bagi Nabi Ibrahim, Ismail adalah buah hati, harapan dan kecintaannya yang telah lama didambakan. Namun di tengah rasa bahagia itu, turunlah perintah Allah kepadanya untuk menyembelih putra kesayangannya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Yang artinya, maka tatkala anak itu telah sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku,
sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Quran surat As-Safaat ayat 102. Terhadap perintah itu, Nabi Ibrahim mengedepankan kecintaan yang tinggi, yakni kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menyingkirkan kecintaan yang rendah, yakni kecintaan kepada anak, harta, dan dunia. Perintah amat berat itu pun disambut oleh Ismail alaihissalam dengan penuh kesabaran. Ismail pun mengukuhkan keteguhan jiwa ayahandanya dengan mengatakan, qala ya abati af'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Yang artinya, wahai ayahanda, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Quran surah As-Safaat ayat 102. Jamaah Jumat rahimakumullah, kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tersebut seharusnya menjadi teladan bagi kita saat ini. Tidak hanya teladan dalam pelaksanaan ibadah haji dan ibadah kurban, namun juga teladan dalam berjuang dan berkorban demi terwujudnya ketaatan kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan total pada syariat Allah tanpa syarat dan tanpa tapi. Sungguh, kini banyak hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diabaikan, khususnya syariat Islam yang berkaitan dengan pengaturan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Seperti dalam bidang pemerintahan, misalkan ekonomi, sosial, hukum pidana, pendidikan, politik luar negeri, dan sebagainya. Teladan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam itu sungguh sangat berarti bagi kita dalam menjalankan perintah Allah untuk menerapkan syariahnya secara kafah, termasuk kewajiban memutuskan perkara dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa nihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum wa ahdharhum ay yaftinuka am ba'di ma anzalallahu ilaik. Yang artinya, hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Quran surah Al-Maidah ayat 49. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memutuskan perkara dengan apa yang diturunkannya. Perintah tersebut juga berlaku bagi kita, umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Mafhum atau pemahaman dari ayat ini, hendaknya umat Islam mewujudkan seorang hakim, penguasa sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat rahimakumullah, di Indonesia rakyat makin terhimpit kemiskinan, harga-harga kebutuhan pokok makin mahal, sistem moneter makin rapuh, rupiah terus melemah, layanan kesehatan makin mahal, pendidikan mahal tapi kualitasnya rendah, penegakan hukum yang diskriminatif, budaya barat yang merusak semakin marak, hukum perundangan seperti undang-undang Omnibus Law yang untungkan korporasi dilegalkan, dan korupsi kian merajalela, sungguh sangat memalukan. Pangkal keterpurukan ini bersumber pada satu hal, yakni penyimpangan terhadap aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketidaktaatan kita kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara kolektif. Umat masih berpaling dari Al-Quran. Keadaan ini telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Toha ayat 124. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Yang artinya, siapa saja yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkan dia pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Menurut Imam Ibnu Katsir, makna berpaling dari peringatanku adalah menyalahi perintahku, yaitu perintah Allah dan apa yang aku turunkan kepada Rasulku, melupakannya dan mengambil petunjuk dari selainnya. Sedangkan penghidupan yang sempit tidak lain adalah kehidupan yang semakin melarat, miskin, sengsara, menderita, terjajah, teraniaya, tertindas, dan sebagainya, sebagaimana yang terjadi di negeri-negeri muslim sekarang pada umumnya. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, kondisi tersebut tak boleh berlangsung terlalu lama lagi. Umat Islam harus mewujudkan ketaatan penuh dengan penerapan syariah Islam secara kafah, sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kalian menuruti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, penerapan syariat sebagai wujud ketaatan total kepada Allah Subhanahu wa taala mengharuskan adanya pemimpin yang adil, yang menerapkan sistem yang adil pula, yakni sistem Islam. Kepemimpinan Islam seperti itu juga berfungsi sebagai penjaga bagi kaum muslim, baik agama, darah, harta maupun kehormatan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innamal imamu junnah yuqatalu min waraihi wa yuttaqabih." Yang artinya, sesungguhnya seorang pemimpin itu adalah perisai, di belakangnya orang-orang berperang, dan kepadanya orang-orang mencari perlindungan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam An-Nawawi menyatakan, hadis itu bermakna bahwa imam merupakan benteng atau tameng karena ia melindungi umat dari serangan musuh terhadap kaum muslimin, memelihara hubungan kaum muslimin satu sama lain, dan menjaga kekayaan kaum muslimin. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, spirit sami'na wa atokna sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam jelas membutuhkan pengorbanan. Dalam konteks ini, kita patut bertanya pada diri kita sendiri, sejauh manakah pengorbanan kita dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban penerapan syariah Islam, dan memutuskan perkara dengan apa yang telah Allah turunkan. Jika kini kita bersegera dan dengan ringan memenuhi perintah berkurban, padahal itu menurut jumhur fuqaha hukumnya adalah sunnah, maka semestinya kita lebih bersegera dan dengan lebih ringan menerapkan syariat Allah sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera menurunkan pertolongannya kepada kaum muslimin. Semoga pula kita termasuk hamba-hambanya yang istiqomah dan berkorban penuh dengan keikhlasan dalam rangka mewujudkan kehidupan Islam. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wan nasyir, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim.